Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Kapolres Jember AKBP Bobi Adimas Condro Putro menyambut langsung Dandim 0824 Jember yang baru, sekaligus melepas Dandim lama yang akan bertugas di tempat pengabdian yang baru. Berikut laporan Brigpol Eno Marita, personel Humas Polres Jember. Sinergi tanpa batas antara TNI dan Polri di Jember kembali ditunjukkan hari ini. Kapolres Jember AKBP Bobi A. Condro Putra menyambut langsung Dandim 0824 Jember yang baru, sekaligus melepas Dandim yang lama yang akan bertugas di tempat pengabdian yang baru. Penyambutan berlangsung penuh kehormatan dengan tradisi yang telah dijalankan Kapolres Jember, memberikan kalungan bunga kepada Dandim lama dan Dandim baru sebagai simbol kebersamaan dan soliditas. Tak hanya itu, momen ini juga terlihat saat dilaksanakannya tradisi gendong prajurit sebagai bentuk penghormatan dalam melepas Dandim lama. Kegiatan ini menegaskan kuatnya sinergitas TNI Polri di Kabupaten Jember dalam menjaga stabilitas keamanan demi ketertiban masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Humas Polres Jember melaporkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional menggelar audiensi bersama Divisi Humas Polri pada Senin 2 Februari 2026 di ruang rapat utama Kompolnas. Agenda utama pertemuan ini adalah mendengar paparan rencana kerja Divisi Humas Polri tahun 2026. Dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepolisian, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menggelar audiensi bersama Divisi Humas Polri. Pertemuan ini difokuskan pada rencana strategis Divisi Humas Polri pada tahun 2026 yang menandai fase penting, di mana Divisi Humas Polri memasuki tahap pemantapan dan akselerasi komunikasi publik yang lebih transparan, proaktif, dan berbasis teknologi modern. Dalam audiensi tersebut, Kompolnas yang diwakili oleh Yusuf Warshim dan didampingi oleh anggota Komisioner Kompolnas menerima kedatangan jajaran Divisi Humas Polri yang dipimpin oleh Penata Kehumasan Polri Utama Tingkat 2 Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Sabtono Erlangga Waskitoroso, yang mewakili Kepala Divisi Humas Polri serta didampingi oleh para Kepala Biro dan Kepala Bagian Divisi Humas Polri. Dalam paparannya, Brigjen Pol Sabtono Erlangga Waskitoroso menjelaskan rencana strategis Divisi Humas Polri pada tahun 2026 yang menandai fase penting di mana Divisi Humas Polri memasuki tahap pemantapan dan akselerasi komunikasi publik yang lebih transparan, proaktif, dan berbasis teknologi modern. Di mana tahun 2026 merupakan fase penting di mana Divisi Humas Polri mulai memasuki tahap pemantapan dan akselerasi komunikasi publik yang lebih transparan, proaktif, dan berbasis teknologi. Rencana kerja di Humas Polri tahun 2026 disusun sebagai instrumen kebijakan untuk menjawab tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi, peningkatan kualitas komunikasi institusi, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di tengah dinamika informasi yang semakin kompleks. Berdasarkan tahapan rencana strategis Divisi Humas Polri pada tahun 2026, Divisi Humas Polri mulai meluncurkan kampanye transparansi nasional melalui media sosial dan laporan berkala sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi Divisi Humas Polri sebagai pusat kendali komunikasi strategis Polri dalam menghadapi tantangan informasi di era digital yang semakin kompleks dan dinamis. Fase pemantapan dan akselerasi di tahun 2026 menjadi fondasi penting untuk mencapai target jangka panjang rencana strategis Divisi Humas Polri. Dari Jakarta, Rizky Firmansyah, Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Riau menunjukkan komitmen tegas dalam menegakkan disiplin internal. Sebanyak 12 personel bermasalah diberikan sanksi tegas pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
Kapolda Riau Irjen Polisi Heri Heriawan menegaskan bahwa keputusan PTDH adalah langkah terakhir setelah melalui proses panjang dan adil. Ia memberikan peringatan keras, terutama terkait penyalahgunaan narkotika yang menjadi garis merah bagi seluruh personel. Kapolda menjelaskan bahwa 12 personel yang diberhentikan dengan tidak hormat terbukti melakukan pelanggaran disiplin hingga tindak pidana umum. Ia pun menginstruksikan para Kasatwil dan Kasatker untuk memperkuat pengawasan melekat. Kita telah tadi menyaksikan secara bersama-sama upacara PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat 12 personil Polda Riau yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran disiplin ataupun yang masuk dalam kategori pidana umum. Ini adalah bentuk komitmen kita semua, terutama Polda Riau, dalam melindungi tua menjaga marwah. Marwah institusi harus tetap kita jaga, dan ini sebagai bentuk akuntabilitas kita kepada publik, ya, menunjukkan bahwa komitmen kita tidak pernah ragu untuk memberhentikan personil yang benar-benar melakukan pelanggaran atau kejahatan. Kapolda juga mengapresiasi peran media dalam mengontrol kinerja kepolisian sebagai bentuk transparansi. Nama-nama personil yang di PTDH diumumkan agar masyarakat mengetahui bahwa oknum tersebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Dari Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, tim psikologi Biro SDM Polda Jawa Tengah bersama konselor Polresta Pati menggelar kegiatan trauma healing dan bakti sosial bagi korban banjir di Kabupaten Pati pada Kamis 22 Januari 2026. Kegiatan ini menyasar 4 posko pengungsian, yakni Balai Desa Bumirejo, Balai Desa Kedung Pancing, Balai Desa Doro Payung, serta Balai Masyarakat Desa Kedukeras. Fokus utama kegiatan adalah pendampingan psikologis bagi anak-anak korban banjir. Tim melakukan pendekatan komunikatif dengan mengajak anak-anak bermain, memberikan game edukatif, serta membagikan bingkisan makanan dan snack untuk mengurangi rasa trauma dan kejenuhan selama berada di pengungsian. Hari ini ada program sosial, para penyandang anak dan tujuannya sebenarnya bahasa istilahnya trauma healing. Kemudian istilah itu mengalami trauma para penyintas atau pengungsi. Jadi sebenarnya kita ajak mereka kakak dulu untuk anak-anak itu kita ajak bermain, kita bawa kontak. Dalam kegiatan ini, bagian psikologi Biro SDM Polda Jateng juga menyalurkan bantuan sembako kepada para pengungsi. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan dasar warga yang terdampak banjir. Berkat bantuan ini, para pengungsi menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kegiatan trauma healing karena dinilai sangat membantu memulihkan kondisi psikologis anak yang terdampak banjir. Dari Polda Jateng melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.